Kalisha. Itu Svara, S-V-A-R-A, bukan suara. Nah, apaan lagi tuh Svara? Nih ya, gue liatin deh ke lo sekalian. Di sini lo bisa dengerin radio favorit. Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban. Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio. Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu. Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online. Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah. Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Saya ini lagi banyak masalah di kantor. Pendengar yang budiman, kembali bersama saya di Mereka. Cuma radio yang kasih kamu suara dengan informasi terupdate. Menurut data Share of Ear, radio menjadi media yang paling dipercaya dan banyak diakses untuk mencari informasi dan musik, sehingga menjadikan radio media yang sangat efektif sebagai sarana hiburan, informasi, dan promosi. Radio, satu suara berjuta telinga. Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama temen-temen. Mana mungkin aku selingkuh. Yakin? Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh. Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan. Emang? Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti? Kok kamu tahu sih sayang? Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio. Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Dit, nih orang-orang kok ngomongin suara apaan sih? Suara hati Kalisha. Itu Svara, S-V-A-R-A, bukan suara. Nah, apaan lagi tuh Svara? Nih ya, gue liatin deh ke lo sekalian. Di sini lo bisa dengerin radio favorit lo, bisa live chat sama penyiarnya juga, terus sama pendengar yang lainnya juga. Seru tuh. Terus lo juga bisa dengerin podcast yang seru, juga bisa dengerin musik-musik favorit lo. Wah, pantesan orang-orang pada ngomongin Svara. Download juga ah. Download Svara sekarang juga di Play Store atau App Store. Kamu bisa dengerin radio, podcast, dan musik gratis. Svara, sebuah aplikasi karya anak bangsa, hadir untuk menyongsong transformasi industri media di Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh PRSSNI dan Svara bekerjasama dengan Menkominfo dan Bekraf.
mari kita berjabat tangan, berkumpul di sini. Teman terbaik, pokoknya asik, banyak info terbaik loh, banyak manfaat dan asik besti, hanya ada di radio Nongkrong Bareng. Dan masih tetap bersama dua penyiarnya yang setia, baik hati dan tidak sombong, Kak Novi dan Kak Sam. Pernah ku sangka ini terjadi, kisah cinta yang suci ini. Kau tinggalkan begitu saja. Sekian lama kita berdua, ku sangka begitu cepat berlalu. Untuk mencari kesombongan diri, pas segala yang pernah kau ucapkan,
berkenalan denganmu. Februari aku mendapatkan cintamu. Maret, April, Mei, Juni kita semakin menyatu. Juli, Agustus, September kita mencoba untuk saling setia. Masa-masa yang terindah telah kita lewati berdua. Semoga ini kan menjadi satu keutuhan cinta. Namun Oktober, November kita saling bertengkar. Akhir Desember kita berpisah. Januari aku berkenalan denganmu. Februari aku mendapatkan cintamu. Maret, April, Mei, Juni kita semakin menyatu. Juli, Agustus, September kita mencoba untuk saling. Januari aku berkenalan denganmu. Februari aku mendapatkan cintamu. Maret, April, Mei, Juni kita semakin menyatu. Juli, Agustus, September kita mencoba untuk saling. Januari aku berkenalan denganmu. Februari aku mendapatkan cintamu. Maret, April, Mei, Juni kita semakin menyatu. Juli, Agustus, September kita mencoba untuk saling setia. Saling setia. Saling setia. Saling setia. Saling setia. Ya, selamat malam para pendengar nongkrong bareng. Ya, senang sekali kita bisa berjumpa lagi lewat radio nongkrong bareng. Aduh, lagunya kepanjangan ini, ya enggak? Itu sebuah lagu dari Raja dan Pergilah Kasih, ya. Lagunya Chrisye, ya, lagunya Chrisye di remix, ya. Selamat malam Kak Novi. Suka itu lagu, Pak. Selamat malam, Kasen. Terima kasih sudah diputarkan lagu kesayangan saya. Saya ingat ketika kekasih saya harus bekerja pergi ke Korea, ya, perpisahannya, ya, itu lagunya Chrisye tadi. Pergi aja ke sana gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pendengar radio nongkrong bareng, semoga selalu sehat semua. Yang wanitanya cantik, yang prianya semakin ganteng dan sejahtera dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini pertemuan yang ditunggu-tunggu, dan tanggal 25 Mei ini malam minggu di acara kita melalui Facebook akan ada Mas Anam yang sudah tergabung di WhatsApp group kita. Beliau adalah seorang yang sedang berada di negeri Korea
ginseng, negeri ginseng Korea sana. Kita langsung sapa aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Anam, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengundang saya dan salam kenal semuanya yang berada di Facebook maupun dimanapun yang mendengarkan. Salam kenal saya dari Anam, pekerja migran di Korea Selatan. Keren. Kemarin minggu lalu kita nongkrong bareng Goes to Japan. Ya, minggu ini nongkrong bareng Goes to Korea. Annyeonghaseyo. Bahasa katanya kalau pembukaan gini Pak, Annyeonghaseyo, manaso banget semida, yang artinya selamat malam dan senang bertemu dengan anda sekali, atau bahasa yang lebih halusnya, bahasa Jawanya, senang bertemu dengan sampean para jenengan di sini gitu. Kamsahamnida. Kita siaran pakai bahasa Korea aja ya. Iya, saya pakai bahasa Jepang. Iya, kita ini Mas Anam pendengar sudah juga mungkin mengerti bahwa Radio Nongkrong Bareng berbagi sebuah cerita, pengalaman yang memberikan kita inspirasi, motivasi, dorongan untuk hidup, kemudian sebagai perantau ya, yang bekerja di luar negeri. Ada juga kadang-kadang informasi, ada juga kadang-kadang edukasi. Jadi dari tidak tahu menjadi paham. Itu kata Pak Ustadz Haji Muhaimin. Assalamualaikum, selamat malam Pak Ustadz ya. Mungkin lagi mendengarkan kita itu sedekah kata. Dan intinya kita silaturahmi itu kan memperpanjang usia, memperluas rezeki. Gimana Mas? Ada pembukaan dari apa yang saya katakan ya, mungkin di Korea. Untuk edukasi apa dulu nih Pak? Dalam arti segi apa dulu edukasinya? Apakah edukasi yang di Korea atau edukasi mau berangkat ke Korea? Oh gitu, oke, boleh nanti agak dalam kita kulik di obrolan kita di jam 9 lewat 10, 50 ya, hampir jam 10 di Hong Kong. Di Korea jam berapa saat ini? Kalau jam 9 lewat 30, di Korea itu jam 11.30, bedanya 2 jam. Kalau sama Hong Kong bedanya 1 jam Pak. Siap. Jadi lumayan malam lah di sana ya. Nah, sebelum kita naik ke on air secara streaming, Mas Anam bilang, saya posisi lagi di dekat masjid nih, habis ada syukuran atau hal seperti syukuran begitu ya? Hajatan. Semacam syukuran Pak, syukuran. Intinya syukuran atau ucapan, belum ucapan. Syukuran dan apa namanya, bahasa kami itu tugas purna Pak. Jadi kesannya itu lebih efisien, jadi dinamakan tugas purna pekerja, tugas purna pahlawan devisa di Korea Selatan. Gitu ya. Tugas purna, iya. Mantap ya. Apa saja yang dilakukan Pak Mas Anam ketika seseorang tugas purna itu? Dalam arti hajatannya itu apa aja gitu? Hajatannya itu ya, yang pertama itu kajian membaca ayat suci Al-Quran, terus diiringi dengan robana, yaitu sebuah, kalau bahasa kami robana mungkin paham ya, kalau bahasa Jawa itu yang ada musiknya itu robana, yang terus habis itu langsung ke jam berikutnya itu pembacaan Maulid Nabi, yaitu marhaban. Habis marhaban, tausiah diri dengan Ustadz. Habis tausiah itu baru penyerahan sebuah piagam atau sertifikat dari kemasjidan untuk sebagai kenang-kenangan. Jadi piagamnya kami berikan gitu. Jadi ada piagam tugas punya seorang pekerja migran
Dan ini sebagai kenang-kenangan dari masjid tersebut. Oh, berarti yang mau pulang itu akan pulang habis ya, artinya pulang selesai kontrak kerja atau bagaimana Mas? Selesai kontrak kerja Pak. Jadi udah selesai nggak ke Korea lagi. Setelah berapa tahun itu orang tersebut atau sahabat-sahabat kita yang merayakan syukuran tadi biasanya? Ya kalau kontraknya di Korea itu 3 tahun ya Pak ya, tapi ada perpanjangan 1 tahun 10 bulan, jadi totalnya kurang lebih 5 tahun. Nah kalau 35 tahun itu dia pulang itu ada namanya re-entry, dia bisa kembali lagi selama 2 kali. Nah kebetulan sahabat kita ini yang mau pulang ini 2 kali, jadi yang ketiga kali ini tidak bisa. Nah sedangkan aturan yang baru sekarang dari Korea itu, sekarang itu dulu kan 3 tahun akan diperpanjang 1 tahun 10 bulan, tapi sekarang langsung 4 tahun 10 bulan, jadi langsung perpanjang kontraknya sekarang yang baru dari Korea itu. Jadi tidak ada ancamannya 3 tahun aturan baru. Biasanya kalau kita kan pendengar kita juga banyak di Hong Kong nih Mas Adam ya, ada kurang lebih 150.000 lah pekerja migran Indonesia. Banyak kan wanita yang bekerja di asisten ART lah sebagai. Kalau di Korea apa bidang pekerjaannya? Kalau di Korea itu ada 3 sektor pekerjaan Pak. Yang pertama sektor fishing dan sektor perkebunan, budidaya, yang satu lagi manufaktur Pak. Nah kebanyakan di ini 80% manufaktur, 20% di fishing Pak. Jadi mau perempuan mau laki-laki itu kerjanya di sini kebanyakan Pak. Kalau perempuan ya, kalau perempuan tidak ada namanya fishing ataupun ART di sini Pak. Sama di Jepang ya kan nggak ada ART ya. Betul. Mereka tidak. Nanti kalau ada ART di sini Pak, anak-anak laki-laki pada ini kerja di ART Pak. Nanti kan bisa tiktokan, bisa apa-apa nih ART nanti. Gajinya sama masalahnya di sini. Nah, yang membedakan Korea dengan Jepang itu cuma gaji Pak. Oh. Kalau di Jepang itu gajinya itu sama kayak di Indonesia, dalam arti Indonesia kan UMR Jakarta beda dengan UMR daerah Pak. Jepang itu. Kemarin saya udah webinar dengan mahasiswa yang di Jepang di program PPI Dunia, itu pelajar kelas 1 Indonesia di dunia itu dihadirkan, termasuk ketua PPI yang di Jepang itu mengatakan UMR Jepang itu tidak sama kayak di Korea. Kalau di Korea itu kan misalnya Bapak di Jakarta nih, dengan Kerawang UMR kan beda ya. UMR-nya ya. Kalau di Korea itu mau di kampungnya, mau di kotanya sama semua dipukul rata UMR-nya segitu. Jadi tidak ada pembanding. Oke. Iya. Kalau kita bicara upah minimum regional ya dalam ini. Nah, kalau upah dari kita bicara upah nih, mau nggak mau sudah mulai ke sana kan. Jadi PNI dengan kontrak tadi 5 tahun lah katakanlah ya. Iya 2 kali kontrak gitu. Itu won ya, mata uangnya won apa tuh? Benar, mata uangnya won Pak. Sekarang kursnya berapa itu 1 won? Hitungnya jangan 1 won, enaknya 1.000 aja Pak. Kalau 1 won itu kadang-kadang beda kurs, biasanya 1.000 won gitu. 1.000 won itu kurang lebihnya tergantung kursnya, ada yang 10.000, ada yang 11.000, 10.000 won ya Pak ya. Sama gajinya kayak di Indonesia Pak, jutaan di Korea. Berapa juta itu. Cuman yang membedakan di Korea itu adalah jam kerja Pak. Karena di Korea itu menghitungnya dari jam kerja Pak. Jadi jam kerjanya, semakin banyak jam kerjanya semakin banyak duitnya. Kalau jam kerjanya sedikit maka ya sedikit lagi. Jadi tergantung kita rajin nggak rajin ya. Iya Pak. Ketika banyak lembunya ya itu yang banyak duitnya. Jadi Korea itu gajinya besar. Kehidupan di Korea pun lebih besar gitu Pak. Semuanya bayar. Tidur pun bayar. Cuma bedanya fasilitas tempat tidur tuh ada yang layak, ada yang tidak.
Cuman kebanyakan layaknya kalau kita di Indonesia tuh ibaratnya kita tinggal di apartemen, Pak. Cuma bedanya apartemen di Indonesia tuh bagus. Kalau bahasa apartemennya di Korea itu rumahan, Pak. Tapi kalau bahasa yang lebih bagus itu one room. One room itu di kelasnya apartemen, Pak, kayak hotel, Pak. Wow. Iya, Mas Adam sendiri sudah yang keberapa nih? Udah kedua kali belum? Iya, yang kedua kali, Pak. Makanya bentar lagi ya kita akan tugas pindah juga nih. Bulan apa, Mas? Atau di tahun berapa nanti ke depannya? Kurang tahu, Pak. Nanti tinggal ini aja, Pak. Nanti ke depannya kan nanti tergantung pemerintah saja. Apakah mau lanjut lagi apa tidak gitu. Oke. Tergantung. Masih belum ada kepikiran gitu, Pak. Iya. Mas Adam dari daerah mana, Mas? Di Pulau Jawa? Kebetulan saya di Indramayu, Pak. Yang lagi viral ini dekat-dekat Indramayu Cirebon, yang karena lagi viral ini kasus Vina ini. Iya. Vina. Serem. Saya kalau dengar itu agak bagaimana gitu. Oke. Ada berapa nih tenaga kerja kita kan saya sempat mengatakan 230.000-an lah di Hong Kong. Nah, fishing out ya, Mas ya? Iya, fishing itu laut, Pak. Fishing itu dua, Pak. Fishing laut dan budidaya. Fishing itu dibagi dua ya, Pak ya. Fishing yang lepas laut dalam arti ya kalau kita di Indonesia ada yang ngetrol, ada, tapi yang satu lagi itu budidaya ikan, Pak. Namanya kalau di sini kalau bahasa kitanya tuh perempangan, Pak. Ada yang kerja bagian empangnya gitu. Iya, Pak. Ngurusin ikan gitu. Ngasih pakai ikan. Iya. Ada pabrik kimchi nggak, Pak? Kalau ada pabrik kimchi, Pak, tapi kan kebanyakan pada bisa bikin sendiri. Orang-orang Indonesia juga bisa bikin sendiri, Pak. Kimchi, Pak, lebih mudah gitu. Lebih mudah. Iya. Iya, ini sebenarnya kalau budidaya ikan dengan teknologi atau style Korea bisa dibawa ke Indonesia, katakanlah ke Indramayu, atau yang ke Jawa Timur, Jawa Barat, Lampung, dan lain sebagainya. Bagaimana, Mas? Ya mudah-mudahan nanti ketika pulang saya akan mengimplementasikan hasil riset penelitian saya di Korea Selatan bersama teman-teman saya di kampus. Insya Allah saya akan mengimplementasikan di Indramayu uji coba, Pak. Dari segi pakannya, dari segi ini Insya Allah dari yang kayak di padi, kayak di sana, di sini limbah padi itu mahal harganya. Oh, nanti di sini banyak bilang. Nah, karena Pak, jangankan Kerawang, Pak, di kabupaten sendiri aja numpuk sampai dibakarin, Pak. Kalau di sini tidak ada yang dibuang, Pak. Semua dimanfaatkan dari limbah makanan, limbah ini. Jadi kalau limbah makanan kayak kita yang sampah makanan itu kan dari restoran itu kan ada nasi, ada ini, nanti dibuat jadi pupuk organik, Pak. Di sini tuh ada mesinnya. Wow. Jadi kita tuh harus bisa meniru seperti itu. Negara kita negara kaya dengan alamnya. Dan kenapa nggak kita dimanfaatkan gitu. Dari situ makanya di sini dari segi sampah saja, nah ada empat sampah, Pak. Satu sampah botol plastik itu, Pak. Yang kedua sampah plastiknya, yang ketiga sampah basah yang tadi makanan, yang keempat itu sampah yang kayak berbentuk beling gitu, kayak kaca itu, Pak. Oh, jadi tempat nggak boleh campur. Nggak boleh campur, Pak. Iya. Karena nanti kita di jam 10.15 atau jam 11 perapat waktu di Korea akan gabung juga nih, Mas, dengan seorang bapak, ada papangku namanya. Beliau ini pernah di Taiwan. Nah, kurang lebih mirip nih kisahnya. Yang saya maksud begini, paguyuban, ya kita kan suka paguyuban, ya suka ngumpul ya. Purna dari Taiwan itu mereka terus menjalin silaturahim
walaupun bidangnya berbeda, ada yang tanam duren, ada yang tanam cabai, ada yang berkebun kambing ya. Di daerah-daerah seperti Indramayu sampai ke Malang gitu ya. Dan itu terawat, artinya hubungannya terawat maksud saya. Agak sedikit berbeda mungkin dengan PNI wanita ya. Ketika mereka pulang ya mereka mengikuti suami atau nggak ngapa-ngapain gitu. Karena sudah punya modal, mungkin buka warung sembako atau kulineran ya. Sudah punya modal rumah, tanah tersisa, kan mungkin lebih bisa digiatkan lagi ya. Itu yang kita inginkan, memberikan satu masukan seperti apa yang dikatakan Mas Anan bahwa limbah itu ya, limbah itu kan sampah ya, kan dari di Korea itu dimanfaatkan menjadi pupuk ya. Kalau di sini pupuk berarti nggak perlu repot ngimpor ya. Benar. Ada respon kalau dari Korea itu Pak, itu tidak boleh pakai zat kimia Pak. Tapi sawahnya padahal di sini sawahnya Pak hanya panennya 1 tahun sekali Pak. Sawahnya tuh Pak. Cuman 1 musim saja ya. Iya, bicara padi 1 musim. Tapi harga jual berasnya di Korea itu lebih mahal Pak. Misalnya beras dari, namanya kan ada beras dari impor dari Amerika pasti ada kebun, tapi beras yang di Korea itu lebih mahal Pak. Karena apa? Berasnya lebih enak Pak. Nah, kenapa saya tanya waktu itu lebih mahal? Saya tanya kenapa nggak ngambil dari Indonesia, dari ini. Kebahasannya Indonesia itu berbau dengan obat kimia. Kata saya tidak mau impor dari Indonesia, bahkan dari negara Malaysia, karena statusnya zat kimia yang digunakan, tidak organik. Kata DTOM teman saya yang kerja di situ, bukan kerja, hasil risetnya ditanyakan seperti hasil interviewnya. Jadi saya ingin kedepannya Indonesia tuh kembali ke seperti zaman dulu, organik Pak. Tapi organik yang sudah dicampur dengan teknologi gitu Pak. Di sini tuh termasuk kotoran kambing, kotoran sapi, kotoran babi itu tidak boleh dibuang Pak. Itu dijadikan pupuk organik Pak. Dicampur dengan ini, diolah dengan mesinnya teknologi Pak. Jadi kedepannya itu kayak petani-petani di Korea itu tidak memikirkan namanya pupuk itu dari mana datanya. Dari sini ada namanya sebuah badan usaha. Kalau di kita ada kementeriannya ya, Menteri Pertanian ya. Jadi Menteri Pertanian ini tugasnya itu jadi cuman bedanya di Indonesia itu ada namanya bulog ya, penampung-nampung itu yang kalau dibilang ya tengkulaknya itu Pak. Kalau di Korea nggak ada tengkulak Pak. Jadi panen itu harus diambil pemerintah semua Pak. Ketika petani itu panen, diambil atau beli Pak? Diambil pemerintah, tapi udah dikasih uang Pak. Ini hasil panennya sekian. Ketika gagal petani itu nggak ada namanya kerugian Pak. Makanya dia berani membawa pekerja mikro itu gaji skill udah tahu, karena kerugian petani itu udah ditanggung pemerintah. Keuntungannya ada untuk petani juga Pak. Jadi kayak kemarin saya tanya orang Indonesia, kebetulan bersuami orang Korea, dan juga dia punya kebun anggur, punya sawah di sini, suaminya dia mengelola kebun di Korea. Itu saya tanya itu, saya nggak tahu masalah pupuk itu udah datang dari pemerintah Pak. Jadi kepala desanya udah mengimbau nih waktunya tanam padi Pak. Jadi kepala desanya itu semua warga situ menanam ini Pak, menanam padi itu. Kalau bilang saya itu apa, di sawah dulu kan nanam yang masih kecil-kecil bibit itu Pak. Itu namanya di binu house ya bahasa Koreanya itu. Tapi kita di gedung itu untuk mencakup semua petani Pak. Yang di lingkungan seluruh petani. Satu desa itu kepala desanya menyiapkan bibit bibit padinya Pak. Nah pupuknya itu nanti datang semua hari itu juga Pak. Jadi padi itu kan di sini kan menggunakan teknologi. Kalau di cara menanamnya tuh Pak, kan menggunakan mesin semua Pak. Kalau ibarat kata kan 10 tahun Korea udah maju, Indonesia baru maju Pak. Jadi kan Indonesia udah mesin tanam itu orang udah duluan.
Gitu. Oke. Jadi itu Luar biasa. panennya sama semua di semua negara, sama semua, masih semua negara. Semua Korea itu mau di atas mau di bawah sama, karena apa? Kita berebut dengan musim, nanti habis musim panas ini nanti namanya musim dingin, Pak. Musim salju nanti beku semua. Kalau nggak dikebiri kayak gitu. Jadi kerjanya di sini itu panen kurang lebih 3 bulan nggak panen. Karena musim dingin itu lebih cepat daripada musim panas gitu. Iya, iya betul. Jadi saat musim dingin sudah nggak bisa kerja lagi ya untuk taninya, betul. Iya, Mas Anam, kita kan sedang berinteraksi ya mendengar radio nongkrong bareng yang mendengarkan Facebook kita. Selamat malam ya, terima kasih untuk yang sudah hadir atau nonton kita atau mendengarkan kita. Apa kabar? Semoga sehat. Ada Umar Al-Faruq dari Arab ya mengatakan berapa biayanya, biaya apa ya Mbak atau Umar Al-Faruq ini? Kemudian sulit nggak seleksinya atau ujiannya, apakah ada batas usia? Terus pertanyaan berikutnya Mas Anam dari Umar Al-Faruq, apa kesulitan selama bekerja? Apakah kondisi kerja? Apakah cuacanya pas musim dinginnya? Ya tadi sudah sedikit disinggung nih Umar Al-Faruq ya. Jadi kurang lebih apa yang dikatakan Mas Anam tadi, memang sebelum musim dingin mereka sudah genjot habis tuh kalau untuk sektor apa tadi pertanian dia dan pengolahan pupuk. Nah, Mas Anam sendiri di sejak kedatangannya ke Korea itu sebagai apa Mas? Bekerjanya di bidang bisnis atau manufaktur? Manufaktur, Pak. Oke. Di bidang manufaktur. Nah, kesempatan ketika mendengar segala macam wawasan yang dimiliki Mas Anam ini kan cukup luas di bidang apa sih namanya hortikultura ya, padi, nanam padi dan lain. Ini Mas Anam mencari sendiri ilmunya ya, atau dari pergaulan, atau memang sudah niat ya? Karena kalau kita niat, kita kan mempersiapkan diri ya Mas Anam. Bagaimana Mas ceritanya? Ceritanya itu saya emang dari Korea itu datang dari Indonesia ke Korea itu tujuannya satu, pengen kuliah di Korea kayak apa pendidikan di Korea itu Pak. Kebetulan di Korea itu ada universitas terbuka yang dari Indonesia cabangnya Pak. Kebetulan saya masuk situ, kebetulan terus saya ikut organisasi dunia Pak, dalam arti Perpika Persatuan Pelajar Indonesia di Korea. Jadi mahasiswa S1, S2, S3 itu bergabung di satu organisasi tersebut Pak. Nah, setelah ada organisasi itu waktu mulai keinginan itu ketika aku ikut riset IKN Pak, yang di Jakarta pemindahan ibu kota itu. Jadi IKN itu kamu riset dengan S3 semua, ada di websitenya di Perpika itu. Nanti itu ada saya di situ, dari situ aku mulai tertarik melakukan riset dengan teman-teman. Nah akhirnya kita ngobrol dengan teman, gimana kalau kita melakukan riset apa ya? Ya ini itu kita mengasah kemampuan kita. Nah kebetulan dibantu oleh teman-teman yang kerja di laboratorium, mahasiswa-mahasiswa kata Mas Sana mau cek lab apa, saya minta bantuan ini kader apa kayak limbah padi jeraminya itu saya ambil dari jerami, contohnya apa ya, jerami ini kadar seratnya berapa tinggi, sedangkan di Indonesia saya baca di internet sekian, ternyata seratnya itu lebih rendah daripada di Indonesia. Kadar seratnya mulai dari limbah itu, terus saya teliti lagi dari kebetulan saya kerja hariannya kalau nggak ada pajak itu saya ikut kerja harian di pabrik penggilingan padinya Pak. Prosesnya seperti ini, lebih cepat dan nggak ada hitungan hari, lebih cepat untuk pengupasan. Nah saya teliti lagi obatnya apa, ternyata dia menggunakan obat semacam herbal terbuat dari kunyit juga. Ini untuk fermentasinya agak lumayan menarik juga, ini cuma udah berbentuk bungkus. Saya kupas airnya, saya teliti lagi, minta bantuan dengan teman apa nih campuran apa. Jadi dari situ aku mengembangkan kenapa di Korea itu limbah padinya bisa buat pupuk ayam, bisa buat pupuk sapi, bukan pupuk makanan sapi, semuanya itu. Maka tapi masih tergantungan impor pupuk impor makan ternak karena masih kekurangan.
Korea tuh, karena tidak adanya tumbuh-tumbuhan. Jadi dari situlah aku tertarik yang namanya ikut organisasi penelitian. Dari sampai sekarang organisasi itu masih berkembang, dan sekarang saya masuk ke organisasi ekspor impor dunia, ikut organisasi seperti itu, belajar gitu di seluruh Eropa gitu. Kebetulan dibantu oleh dengan IMUSKA. IMUSKA itu Indonesia Muslim Society in Korea Selatan. Jadi mahasiswa yang berkumpul di situ orang-orang Muslim. Jadi nanti namanya riset halal dan haram itu akan didapat tahu. Gitu. Jadi saya aktif di organisasi, maka bisa membawa wawasan bagi pekerja migran untuk edukasi ke depannya gitu. Keren. Jadi ya itu kan ya, ketika kita punya rasa penasaran, itulah ilmu yang kita akan dapatkan. Ya kalau kita pada jalur atau track yang benar, dalam arti mendalami bagaimana sih ya limbah dari ini ternak bisa menjadi pupuk, dan sebaliknya dari beras atau dari padi tersebut bisa menjadi makanan ternak gitu kan. Dan ini semua wawasan atau knowledge, ilmu itu ya didapat dari berkumpulnya di organisasi. Tapi bukan cuma itu ya Mas, antara lain adalah minatnya Mas Anam itu begitu tekad bulatnya lumayan kencang ya dalam pengertian ini gitu ya. Ya menarik sekali. Ya kita berharap pendengar radio nongkrong bareng ini satu masukan yang kira-kira atau satu cerita. Kan kita itu kalau punya story kita sebaiknya berbagi sedekah kata, hanya Pak Ustaz Haji Nuhaini, ataupun mau sedekah ketik sambil follow kita itu juga sedekah kan. Ya. Istilah itu katanya kok punya aku nggak ada suaranya. Ini karena bulan tua, tanggal tua biasanya budak kita kutip ya kalau tanggal tua. Kalau tanggal 25 ini botol kecap mulai ke Bali, ya. Botol sosmed mulai ke Bali. Kemudian ada yang jebolin celana jeansnya disobek karena udah mulai galau. Ya, duit udah mulai tipis. Kalau udah sekian, ya betul kan Mas Anas? Iya betul ya. Nanti kalau pengen tahu, saya potong dulu. Nanti kalau pengen tahu tentang tugas purnanya seperti acaranya, nanti saya akan upload medianya di Gue Tilang juga, udah saya reporter semua, nanti reviewnya ada di situ semua, nanti saya udah tangan di mana Mas? Nanti saya upload ke media Gue Tilang itu. Tilang.com itu. Nanti gimana sih tugas purnanya seperti apa, acara seperti nanti saya akan bahas tuntas di situ. Nanti yang lebih detail, yang lebih efisien nanti. Ini dengan Mbak Leli ya? Iya, Mbak Leli. Jangan Pak Jir itu, Pak Madi, nanti kita akan nanti kita upload kegiatan masjid ini di media nasional Indonesia. Gitu. Oh ya, ini penting Mas, dibantu untuk minimal kita bisa menyebarluaskan bahwa banyak PNI yang berdaya dan punya inisiatif untuk juga membawa ilmu pengetahuannya untuk diaplikasikan, ya, diimplementasikan di Indonesia. Ini kita sedang butuh-butuhnya nih hal seperti ini. Nah, kadang-kadang juga salah aplikasi dalam misalnya contohnya dana desa yang 1 miliar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, masih 5 menit lagi saya gabung. Ya, sebentar.
Iya bapakku itu nggak ada ini atau siapa nih yang sedang ada tausiah? Saya kebetulan ada pertanyaan silaturahmi. Pak, di off aja dulu nanti saya telepon balik. Ya, makasih. Yo. Orang semua hebat. Off aja Pak dulu Pak. Di off. Iya Semadin. Iya, terima kasih. Ya Bapak. Ya ada Mbak siapa di? Ada Mbak Leli. Mbak Leli, selamat malam. Mbak Leli. Kak Salam, Kak Novi, Kak Anam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu. Selamat malam juga. Ya. Ya. Ini Mbak Leli juga memberikan kita masukan-masukan yang bermanfaat untuk yang bekerja di mana aja ya, terfokus ke Hong Kong. Nah, ya kembali ke apa yang dibicarakan tadi mengenai teman-teman yang bekerja di fishing dan manufaktur. Apakah ada yang lagi yang perempuan, cewek ada ya? Cewek itu adanya di manufaktur, Pak. Di manufaktur. Biasanya pabrik Samsung atau pabrik Hyundai apa? Kalau Samsung dan Hyundai dan LG itu tidak ada orang asing ya Pak. Biasanya ditempatkan di pabrik tabloid, pencetakan tabloid atau CNC yang agak ringan nggak ngangkat-ngangkat, atau satu dasar administrasi itu pabrik pembuatan kayak semacam kerangka mesin yang terbuat dari plastik itu Pak, kayak dashboard itu biasanya dibuat seperti itu. Oke. Tapi menggunakan robot cuman dia hanya apa bahasa kami ya, hanya kan ada yang serpihan itu dikasih di seset pakai pisau itu Pak, serpihannya itu. Nah, kalau berdasarkan jam, berapa jam anak bekerja kan gaji atau upahnya itu kan berdasarkan jam kerja ya. Iya. Yang umum 8 jam, apa 12 jam atau begitu. Kalau pekerjaan sih kalau ngitung ilmu istirahat itu 12 jam. Tapi kalau kan orang Korea itu istirahat itu dipotong, nggak dibayar. Kayak kita makan 1 jam itu nggak dibayar. Oh. Nggak dipotong. Jadi nggak dibayar. Jam istirahat, misalnya di sini kan ada namanya masuk jam 8, jam 10, COVID time itu 10 menit. Itu 10 menit nanti dihitung. Habis itu istirahat lagi jam 12, masuk jam 1, itu 1 jaman Pak. Ada yang 10 menit, 1 jam 10 menit, nanti jam 3 ada namanya istirahat lagi 10 menit Pak. Jadi 1 jam 20 menit, nanti jam 5 kan, kalau nggak lembur sampai jam 5 pulangnya Pak ya. Kalau lembur nanti istirahat lagi, istirahat makan, yaitu 30 menit, nanti totalnya akan dihitung 1 jam 20 menit, 1 jam 50 menit, atau biasanya orang Korea itu membulatkan 2 jam. 2 jam ini nggak dibayar Pak. Nanti pulangnya sampai jam 8, berarti lemburnya cuma 3 jam. Nah 3 jam ini dihitung berbeda dengan hitungan yang 8 jam. Kalau 8 jam kerja itu hitungannya sekian 9.800 won. Nah kalau yang lembur 3 jam ini bukan 9.000 lagi, naik jadi 14.000 won. 14.000 won sekian. Jadi 3 jam dikalikan. Nah di situ hitungannya di Korea seperti itu. Kalau nggak ada lemburannya ya sama aja Pak. Habis buat makan biaya hidup yang dibutuhkan lemburan. Rata-rata 12 jam kerja Pak. Mas Anam. Kak Anam boleh tanya nggak? Kan boleh. Kalau di Hong Kong ada Sekretariatan kampungnya WNI. Kalau di Korea ada nggak kampungnya teman-teman warga negara Indonesia yang bekerja di Korea? Maksudnya gimana nih? Kurang paham nih. Ini tempat kumpulnya para pekerja migran PMI, maksudnya para pekerja PKL, para warga negara Indonesia yang bekerja di Korea.
Di sini ada namanya pemetaannya. Jadi pemetaan itu dari data yang kemarin saya ikut Antarli itu ada 3 tempat yang paling banyak pekerja migran ini. Ya, untuk paling banyak ya di wilayah tersebut ya. Yang pertama itu wilayah nomor 1 daerah Ansan itu banyak pekerja migran yang biasa tiap tahunnya itu mengadakan festival budaya kesenian ataupun apa di sana namanya itu komunitas namanya Kompak. Kalau di wilayah Kimia itu ada namanya KMP, namanya komunitas KMP komunitas Kimia gitu. Jadi di sini itu banyak pekerja orang Indonesianya di wilayah. Jadi banyak kumpul. Kebetulan saya tinggalnya di sini. KMP itu komunitas merah putih. Jadi tinggal di sini banyak orang pekerja di sini. Nanti ada lagi yang namanya Daegu dan Guangzhou bawah itu banyak. Jadi yang pedesaan yang lainnya nggak berkumpul tadi. Jadi kadang-kadang terlalu jauh jaraknya. Nanti ketika saya di kota Kimhe, tapi kebetulan dekat dengan Busan, dengan artis Lee Min Ho itu dekat rumah-rumahnya setelah Wanda. Cuma saya nggak tahu di sini semuanya. Cuman kalau orang Indonesia kan tertariknya kayak ketemu artis-artis, orang pekerja migran boro-boro ketemu artis. Kerjaan aja udah capek gitu. Iya betul. Jadi yang dimaksud Mbak siapa? Mbak Lairi itu kan kalau kita di Hong Kong itu Mas Adam, ada satu lokasi seperti taman besar ya, Victoria Park. Itu hari Minggu semua kegiatan terpusat ya, tersentralisasi di itu iya. Walaupun ada di tempat-tempat lain, tapi lebih kayaknya lebih terkenalnya kalau di Indonesia orang kalau biasa kalau katanya nih kalau belum ke lapangan Victoria katanya belum ke Indonesia gitu. Oh iya. Kalau di Korea nggak ada. Kalau di Korea nggak ada. Semuanya tempatnya bagus semua. Jadi tidak ada terjadi kecuali ada namanya undang Tablik Akbar apa ya? Tablik Akbar itu kebahasan Tablik Akbar itu mengundang ustadz-ustadz ternama yang dari Indonesia. Kalau kemarin Ustadz Adi Hidayat itu baru ada setiap masjid itu mengadakan penyediaan bis dari berbagai dari Seoul sampai seluruh Korea itu semua masjid akan dikontak untuk menghadiri acara Tablik Akbar baru terkumpulnya di situ semua jamaah itu semua pekerja migran itu. Jadi yang dari bawah dari migrasi itu biasanya di liburan, kalau di kami itu liburan Idul Fitri ya. Kalau di sini bahasanya liburan Sholal atau Cusok dua Lebaran ini. Nanti ada libur panjang namanya Cusok gitu. Makanya kalau ada opa-opa yang ke Hong Kong itu liburan musim panas atau musim dingin. Itu 1 minggu. Jadi itu manfaat libur itu biasanya digunakan oleh komunitas Muslim Indonesia namanya KMI itu biasanya mengundang ustadz-ustadz yang dari Indonesia datang ke Korea. Oke, iya. Mas Anam ini memanfaatkan waktu libur ya? Iya Pak. Kalau saya bilang ya ada manfaatkan hari libur sih Pak. Karena hari libur saya itu untuk belajar Pak. Dalam arti kayak Mbak Leli kemarin bikin janji saya karena saya ada rapat kebetulan saya masih mahasiswa. Jadi hari Minggu masih kuliah, terus ke minggu kedepannya ada saya ikut organisasi IMUSKA itu tadi. Nanti minggu depan saya juga sebagai pemberitanya nanti di kajian IMUSKA. Terus malam Senin ini, malam Senin saya mengisi acara. Terus minggu depannya ada rapat organisasi PPI dan ekspor impor. Terus setiap hari libur itu saya ada jadwalnya Pak. Kebetulan saya masih jadi reporter juga diminta oleh Mbak Leli ikut gabung, maka saya iseng-iseng juga ikut dan akhirnya jadi gitu. Makanya dibilang libur, ya liburnya ini ketika ketemu teman-teman hanya sekira saja, habis itu ya buka-buka website terus seperti itu kehidupan saya mencari tahu. Karena apa? Prinsip saya itu ada yang mengatakan gini, bukan prinsip ya, mematahkan mitos yang ada di Indonesia. Jadi mitos yang di Indonesia itu yang sangat tentang yang saya alami itu ketika ada orang bahasa tetangga-tetangga ini pulang dari luar negeri
paling kekuatannya 6 bulan dia terlihat dipanggil bos gitu. Ibarat kata kasarnya ya, aduh bos baru datang dari luar negeri. Paling 6 bulan? Ya setelah 6 bulan udah dia akan balik lagi ke negara yang dia kunjungi tadi. Misalnya Malele dari Hong Kong pulang, kekuatan kan dananya masih kuat nih, banyak nih yang dari sana nih, tabungan nih 6 bulan kekuatan. Jadi di Indonesia itu semakin menipis, jadi pengeluaran banyak, pemasukan jarang gitu, karena masih terbentur namanya gimana nih mindset kita nih di Indonesia, mau usaha apa ya, aku nggak punya ilmu nih, kadang-kadang punya ilmu, nggak punya ilmu, kadang-kadang dibodohin dengan temannya sendiri, ayo kamu ikut usaha saja, dari ujungnya bangkrut. Jadi ada dosen itu, jangan sekali-kali ikut usaha yang belum tahu ilmunya, yang tahu ilmunya aja kadang bangkrut gitu. Makanya saya ingin mematakan omong-omongnya tangga itu, bahwa saya pulang dari luar negeri itu menunjukkan saya punya penghasilan, bukan penghasilan, udah punya usaha dan bisa mengedukasi ke masyarakat itu. Tidak semua orang pekerja migran itu dicek 6 bulan langsung balik lagi ke negaranya karena nggak betah di negara sendiri. Ya, jadi negara di nongkrong bareng ini baru keren ya. Artinya sebuah falsafah hidup atau tekad yang hidup itu memang satu fakta yang nggak bisa kita lupakan, bahwa 6 bulan kita dipanggil bos terus ya. Tapi yang namanya duit kan mengalir ya, kita entah itu buka usaha atau apalah. Nah, ada formula khusus kan, Mas Anam, mungkin kita masuk sedikit lebih berat dalam urusan finansial, mengelola atau modal, silakan. Kalau menurut saya pribadi yang ikut organisasi dari PPI Ekspor Impor Dunia yang di Eropa ya Pak ya, ini jadi ada PMI itu manfaatkan waktu luang untuk berorganisasi dalam edukasi pembimbingan skill dalam arti skill apa, atau kalau saran saya sih pekerja migran sumpama yang di Hong Kong nih, dia kan ART ya Pak ya, yang pertama ART kan, dia bisa memasak ke restoran Hong Kong juga, bahasa dia menguasai. Kenapa nggak dijadikan sebuah komunitas, diajukan ke pemerintah, sedangkan pemerintah mempunyai dana UMKM itu. Jadi kita buat namanya organisasi restoran Hong Kong PMI di negara tersebut, di wilayah tersebut. Jadi organisasi itu kita mensupport namanya dana dari kita semua itu, siapa manajernya, siapa marketingnya di situ, tapi gaji dipukul ke atas semua, bukan gaji ya, investasinya sama semua, tidak memandang di seorang manajer, tapi dinamakan berdiri sebuah restoran hasil karya pekerja migran. Nanti marketingnya kita bantu dengan informasi, kita kan di situ ada namanya sebuah undang-undang UMKM juga ya, ada dananya juga dari pemerintah, akan dibantu juga. Itu menurut saya terobosan terbaru dari Arab, kenalkan budaya Arab masuk ke Indonesia, tapi jangan lupa diiringi dengan budaya Indonesia. Jadi ketika ada wisata dari Arab itu, oh ini mantan pekerja migran dan bisa bahasa Korea juga, bisa bahasa Arab. Jadi terjadi itu loh, PMI gitu. Seperti Arab itu, seperti Arab. Iya, nanti kan wisata-wisata itu diarahkannya ke restoran gitu. Iya. Restoran yang menyajikan kepala kambing, orang Arab di Bogor kan dingin tuh kalau malam. Sudah mereka jadi. Iya, kalau di puncak itu penuh dengan, iya tuh. Jadi kalau mau ketemu orang Arab di puncak itu Kak. Ya ibaratnya seperti itu, kalau ada komunitas itu sampai contoh hal restoran saja berapa orang, atau bisa kayak Mbak Lelin ini bisa di Hong Kong ini riset apa sih kebutuhan orang Indonesia di Hong Kong, apa sih kebutuhan suplai makanan dari Hong Kong ini, makanan apa yang biasa dia masukin ke Indonesia. Nanti riset kita buka banyak. Nah, di Hong Kong tuh ada tanah abangnya Jakarta, tanah abangnya Hong Kong ada di KSWB, semuanya apa aja dari tempe, pete sampai jengkol ada kan. Nah di situ Anda rubah, jadi ada namanya atasnya perdagangan ya Pak ya, kalau di Korea namanya ITWC perdagangan. Jadi UMKM Indonesia dimasukkan ke negara Hong Kong, sedang prosedur Hong Kong BPOM-nya. Jadi di situ masuklah ke lingkungan situ salah satu TMI dan edukasi secara eksternal. Dan ketika pulang ke Indonesia punya keahlian, kan orang nggak tahu keahliannya masing-masing ya. Contoh saja kemarin itu
yang bisa masuk ke sini tuh kayak keripik gitu Pak, dengan ukuran diameter sekian, jadi sekian. Jadi ini loh terobosan PMI, tapi produknya PMI sendiri nanti akan diakui itu terobosan terbaru gitu. Risetnya itu kebutuhan ini, harga jual kita berani bersaing gitu. Kalau minta bantuan dengan teman-teman itu, makanya ada namanya edukasi UMKM. Kalau di Indramayu, kepala UMKM kebetulan satu kampus dengan saya, bisa dibantu nanti kalau di Indramayu ya. Maupun pendengar semua, saya Pangku bergabung. Ya. Nah ini cocok ini. Ya, jadi kalau mau Pak belum sudah mendengar kita, Pak Pangku sempat mendengar atau belum? Rasanya belum ya. Sudah sedikit ya. Jadi ini Mas Anam itu di Korea bercerita panjang, lumayan ini sampai pada satu sekarang mengenai bagaimana sih setelah 6 bulan kita setelah dipanggil bos kita udah nggak punya uang karena kurang ilmu mungkin. Ternyata secara solutif ya disampaikan sama Mas Anam, dan ini kurang lebih sudah dilakukan sama Purna Taiwan ya, Pak Pangku, atau ada pandangan lain Pak, ada respon lain mengenai ini? Saya sepakat, jadi komunitas Pak ya tetap menjalin silaturahim para Purna ini. Kalau konsepnya Mas Anam itu masing-masing menanam modal katakanlah berapa ya, 50 juta untuk buat apa yang di Hong Kong ada. Saya juga suka terpikir begitu, di Indonesia nggak ada misalnya gitu kan. Bukan gue hilang ya Mbak siapa, Mbak ada nih yang suka SMS saya apa WhatsApp kita ya, Mas Haji, monggo Pak Haji. Ya, jadi ini mungkin untuk Mas Anam yang di Korea, tentunya saya mengucapkan selamat dulu, semoga sukses di sana. Dan yang teman-teman itu yang memang kalau nilai apa ya, keuangan memang Korea dan Jepang itu lebih memadai ya, dan biasanya pola berpikirnya juga agak berbeda. Karena tempat kerjanya dan lingkungan kita juga merendahkan pendidikan, tapi dituntut pengetahuan yang lebih baik. Jadi dia bergeraknya lebih terarah gitu loh. Dan biasanya Korea Jepang, kebetulan di kampung saya juga ada dari Korea, dia bersama teman-teman bangun komunitas dalam bidang usaha seperti travel dan juga komoditi, bikin toko sembako bareng-bareng, terus dibagi misalnya yang ini sup beras, yang ini sup gula, yang sup ini sup minyak gitu loh. Oke, iya. Untuk yang di Taiwan sebetulnya yang sudah berkembang komunitas ini adalah kebanyakan di warung kelontong. Oh, ya karena warung kelontong kan biaya modal tidak begitu tinggi, tingginya nggak begitu berat karena keuangan Taiwan kan lebih jauh dari Korea dan Jepang, gitu loh. Oh, iya. Namun demikian Pak Pangku ketika menghadirkan teman-teman kita yang kenal dengan Pak Pangku, ada yang tanam durian tuh. Iya, Mas Taking, Mas Darman. Mau tipu-tipu juga Pak? Ya. Masih bayar. Iya. Sangat enggak, bukan sangat lah, berbeda ya dengan Purna PMI Hong Kong ya. Ini kan sudah saya tahun 90-an ketika saya di sana kan sudah ada ya, kemudian sampai di mungkin berikan pendapat pendengar radio nongkrong bareng di Facebook kita kalau memang ada yang punya satu opini atau satu respon komentar tentang kalau perempuan kan mereka berumah tangga begini, tapi enggak juga kalau dilihat dari Mbak Sari ya yang di Kosium usaha pupuk ya sekarang ya. Mbak Anita yang usaha pupuk, Mbak Anita. Sudah 5 toko. Ya, 5 toko. Ini mau buka yang ke-6 kalau nggak salah. Itu fresh banget itu. 6 toko. Ya Mas Anam,
Jadi kita sedang berbincang-bincang dengan Pak Pangku nih, Pak Haji Pangku Rugiono, beliau Bapak PMI Taiwan. Nah, saya tertarik apa yang dikatakan di awal tadi itu sama Pak Pangku, bahwa memang berbeda ya, Pak Pangku, karakteristiknya, mindsetnya karena lingkungan. Iya, dan seleksinya juga beda, seleksinya. Karena sebutan kami yang berangkat ke Korea dan Jepang itu kan sebetulnya G dulu program pemerintah. Jadi dia harus lulus seleksi, setelah lulus seleksi itu ada pelatihan sekitar 6 bulan. Kalau 6 bulan itu lulus nanti dapat sertifikat, baru ditawarkan ke perusahaan, turun job, berangkat. Kalau nggak turun dia nunggu sampai setahun tidak ada turun, sertifikatnya harus diperpanjang. Oke. Jadi orang-orang pilihan lah. Orang-orang pilihan, ya. Ya. Kalau minggu lalu kita dengar Kang Eden atau Kang siapa itu ya? Eden. Ya, beliau di Jepang, Pak Pangku. Jadi mengatakan bahwa government to government, artinya permintaan pemerintah. Tapi ada juga yang business to people langsung. Saya sepakat kalau memang berbeda dengan yang diajak misalnya Mbak Laili ya, punya adik gitu. Nah, angkat daripada nganggur gitu kan. Masuk kamu urus sama Mbak Ani itu, Mbak Ani Lucy kan di PJ TKI. Ya, ini jadi minatnya individu ya. Akibatnya juga pulang ya individu ya. Betul. Oke. Mas Anam masih bersama Mas Anam? Halo, Mas Anam Korea. Masih Pak. Ada respon apa yang disampaikan oleh Pak Tuju atau bagaimana tadi? Jadi kalau dari Pak Haji yang tadi dikatakan masalah segi ekonomi keuangan beda dengan Taiwan dan Korea Pak ya. Kalau prinsip kami bukan masalah dengan keuangan Pak. Kalau prinsip kami ya, uang itu bisa dicari, tapi ketika ilmu itu tidak bisa dicari kalau tidak mengikuti atas dasar kemauan. Jadi Korea itu banyak yang bawa miliaran, ratusan juta, tapi di rumah tidak jadi apa-apa Pak. Bahkan dia banyak itu kejadian. Bukan lagi 1-2 orang itu udah banyak contohnya. Bawa uang banyak, mengandalkan uang banyak, beli mobil, beli ini, dia lupa akan nanti adanya investasi gimana ke depannya, jenjang karirnya dia. Jadi bukan uang banyak semata-mata dia akan berhasil, tidak. Justru kita lihat dari ada yang pekerja migran, saya lihat dari Taiwan, itu ada namanya Katsumoto itu, dia bagus sekarang, dia Taiwan tapi sekarang dia udah bisa jadi jual motor itu dengan ilmunya. Gitu. Jadi tidak semuanya dengan uang itu dia mampu buka usaha. Tapi setidaknya kita manfaatkan di negeri orang yang lain ini, manfaatkan teknologinya, apa yang di negeri tersebut. Kita cari tahu sesuai kemampuan kita asah skill kita. Dengan cara apa? Maka perbanyaklah relasi dengan orang-orang Indonesia yang sudah mempunyai ilmu tinggi, ilmu tinggi itu yang sudah punya wawasan, bergabung dengan PMI yang senior, gimana cerita-ceritanya. Terus dari situ jangan lupa bawa buku, dicatat. Jadi kita tujuan ke Korea itu apa, atau tujuan ke Korea itu apa? Dalam arti apa? Disimpan di dompet. Tujuan saya mencari uang dan mencari ilmu. Dan ilmu yang di Korea itu kita kolaborasikan dengan yang di Indonesia. Jangan ilmu Korea digabung, Indonesia nggak nyampe. Harus kolaborasi, jadi harus ada mindset seperti itu. Jadi itu baru bisa akan ketemu. Misalnya di sana dia pekerjaannya perkebunan, kebetulan dia punya ahli kebun, maka di rumah menjadi kebun, namanya kebun ini yang sudah ada. Yang satu contoh Korea yang sekarang ini, kebetulan teman saya itu nama Saadi itu yang sudah viral di Indonesia, dia menanam kebun melon, sekarang sudah omsetnya ratusan juta Pak. Itu karena di sininya dia ikut kerja menanam kebun melon, dia teliti semuanya. Dari tanamannya, umurnya berapa, dia membawa buku, selalu dia bawa buku. Dari proses itulah
kita bisa mengintegrasikan dengan tanah yang di sana ukurannya berapa, kadar ini asamnya berapa, jadi di situ dia menanam. Kebetulan dia juga kakak kelas saya tahu perjuangannya dia seperti apa, makanya tidak mengharuskan uang, tapi yang kalian bawa itu jangan uang, ilmu juga yang harus dibawa gitu. Uang dan ilmu itu baru seimbang. Kalau uangnya saja habis. Betul. Mungkin saya mungkin mau nambahin ke Mas Anam. Mungkin yang diterima Mas Anam mungkin mohon maaf nih. Jadi pengertian saya tadi ini selerinya atau cuan yang dibawa kalau dari Taiwan dengan Jepang atau Korea itu agak berbeda. Tapi sebenarnya intinya bukan itu. Intinya sebenarnya kita mau menimba ilmu di negeri orang dan punya wawasan yang berbeda dengan yang lain gitu. Karena yang di Taiwan sukses walaupun gajinya kecil, tapi karena wawasannya memang dia mau mandiri gitu loh. Mau wirausaha. Di Korea, Jepang juga sama, tetangga saya juga ada yang di Korea pulang juga nggak berhasil karena wawasannya ya seperti tadi, kita nggak tahu mobil, beli mobil, terus biaya kan itu selalu keluar, nggak berpikir yang kira-kira ekspansi yang menghasilkan gitu loh. Jadi cara berpikirnya yang penting sebetulnya. Oh iya, betul Pak. Ya, mungkin itu betul Pak. Sepakat dengan Pak. Ketiganya Pak, selain ilmu kita juga penting, selain yang lebih penting lagi adalah niat, uang, ilmu itu penting sekali ketika itu. Dan yang terakhir itu yang ada relasi. Jadi kita punya 4 sebenarnya Pak. Kan beradil ya Pak ya, kita semua. Iya. Ya, kita bertemu ini kan saling mengisi. Jadi yang belum disampaikan ini jadi saling mengisi. Tapi ada yang saling mengisi juga begini Mas Anam. Dia doyan kawin atau pengen nikah, ya. Di Korea ada nggak sih nikah massal seperti di Taiwan gitu? Katanya Mbak Elsie. Oh kebetulan ini kumpulan janda. Kebetulan nikah massal sih belum ada ya Pak ya. Tapi kalau untuk diresmikan nikahnya di ini ada banyak. Waktu itu program dengan orang Indonesia. Orang Indonesia kebanyakan. Kak Novi mau nambah ya Kak Novi? Kak Novi mau nambah? Nah, dulu Mbak. Atau ada pertanyaan dari penggemar atau mau nambah? Mbak Leli, ini kan malam minggu di Jakarta hujan terus 2 hari nih. Mbak Leli. Nah, di Hongkong itu hujan terus dari hari Minggu sampai Minggu lagi yuk Kak. Hujan juga di Hongkong. Iya kan? Nah, ini ya masalahnya. Jam 10:45 hampir kurang 1 menit di Hongkong, jam 9:45 di Taiwan lagi. Di mana nih di Korea? Iya. Di Korea ini besok pagi hujan nih. Oke. Mas Anam saya lihat ada di foto di depan KBRI atau kedutaan atau apa nih? Yang di kedutaan itu. Kedutaan Pak, waktu itu ada organisasi ketika saya dapat kebetulan saya itu waktu masih menjabat anggota Badan Eksekutif Mahasiswa, kemudian saya undangan dan kebetulan mempresentasikan apa yang kamu lakukan hasil riset penelitian. Saya menyampaikan di situ. Jadi kebetulan waktu itu habis riset penelitian itu ada kunjungan dari Bupati Indramayu ke Korea. Dengan acara tadi itu saya ketemu dengan beliau, mengimplementasikan kenapa seperti ini langsung dengan bupati, langsung dengan menteri Bumdesnya. Ini kan ada anggaran, jadi baru tahu ada anggaran untuk kerja media Indonesia tentang yang mempunyai riset, yang mempunyai ilmu. Saya mempunyai konsepnya silakan, tapi dengan catatan harus orang pribumi yang bisa mengimplementasikan yang tadi hasil riset saya. Kebetulan riset kami sudah diakui di Universitas Surabaya. Kemarin itu saya lombakan juga, tapi tidak sepenuhnya saya kasih. Jadi kan metode riset penelitian saja itu alhamdulillah dari tingkat nasional saya mendapatkan sertifikat juara 4-nya yang dimenangkan. Tetap aja kalah dengan UTS Pak, UTS yang terbaik itu. Walaupun saya Indonesia terbuka, tapi UTS yang terbaik itu. Tapi dari bobot itunya kami diminta dari Surabaya itu untuk mengikuti kelanjutannya lagi, katanya barangkali riset lain, tapi waktunya nggak memungkinkan gitu. Saya riset 3 tahun Pak. 3 tahun untuk melakukan seperti itu. Iya, Mas Anam ini kayak ya? Saya lihat di fotonya. Iya Pak. Mas Anam dari mana nih aslinya? Saya dari Indramayu Pak. Di mana? Saya kebetulan di daerah Jatibarang Pak.
Oh, jadi tadi barangkali. Mohon maaf, ex Taiwan itu banyak dari Indramayu kan, dari Kantar, terus itu banyak sekali sampai sana. Jadi aku saya banyak di sana. Sebenarnya pengen mengajak Pak, komunitas lintas negara namanya Pak. Oh ya, saya itu punya tujuan. Saya tuh punya konsep Pak, tapi nggak tahu ini konsepnya, tapi konsep itu dari Korea. Konsep itu Sergi Market Pak. Namanya kalau kita namanya Shopee ya Pak ya. Iya. Shopee terus ini, tapi kalau kita mempunyai aplikasi, ada yang anak IT juga dan bekerja sama dengan perusahaan itu, kita akan membangun namanya konsep aplikasi itu Pak. Aplikasi itu gunanya untuk menghidupkan perekonomian di Indonesia Pak. Aplikasi itu di Korea itu ada 3 aplikasi Pak. Jadi kalau kita itu kalau pesan makanan pakai Gojek ya kan, semuanya pakai Gojek, tapi itu tidak. Jadi UMKM itu bisa mengupload di aplikasi tersebut kayak di Korea. Mau pesan makan itu dia. Jadi dia itu akan menyalurkan melalui ojek. Gitu Pak. Jadi akan menghidupkan organisasi yang di Indonesia. Misalnya aplikasi ini, misalnya para pekerja migran ini namanya, kita masuk ke era teknologi digital ya Pak ya. Ini cerita tentang teknologi digital ya Pak. Saya pelajari dari teknologi digital di Korea ini sudah lama. Perkembangannya begitu maju, kenapa? Karena teknologi digitalnya Pak. Jadi saya pahami. Jadi misalnya Mbak Leli ini punya usaha UMKM, walaupun rumahnya tidak di pinggir jalan ya Pak ya. Rata-rata kan harus pinggir jalan semua, betul ya. Kalau rumah di pelosok pun bisa gitu Pak. Jadi dengan adanya aplikasi tersebut, kita menjual makanan itu di aplikasi itu di wilayah, misalnya di wilayah ini yang terdekatnya. Jadi kalau aplikasi ini wilayah terjauh, dia tidak akan mengambil. Gitu. Jadi kalau mau pesan makanan era teknologi. Jadi sekarang udah lama ini udah banyak sekali di Hong Kong sendiri sudah banyak sekali aplikasi seperti Panda dan sebagainya. Di Indonesia pun banyak ya kan Opi ya. Jadi kan iya, kalau Indonesia kan jangkauannya luas. Kalau Hong Kong kan negaranya kecil. Kalau Indonesia Indramayu aja, kalau di Korea itu negara Korea itu satu provinsi Bandung loh. Saya satu kalinya dari misalnya e-commerce ini di Google Play bisa di-download, khusus untuk KMI lintas negara ya, Mas ya. Iya. Itu keren banget. Seandainya ada anak IT yang bisa bangun ini e-commerce seperti ini, seperti Tokopedia, lah, Shopee dan Bukalapak dan apa. Tapi ini khusus untuk yang dagang juga, yang dagang juga, Purna PMI. Itu di market ke segala lapisan masyarakat. Iya. Iya. Begitu. Itu. Iya, kurang lebih seperti. Jadi nanti mau pesan ini udah ini PMI. Kalau ada yang dari Arab mau melakukan, ada yang mau ya Korea Arab. Nanti kita menggunakan bahasanya. Jadi itu lebih efisien gitu Pak. Iya, Mbak Umar mudah-mudahan paham ya bahasa Arab. Jadi bisa ikut dari sisi Arabnya gitu kan ya, atau dari negara mana gitu ya. Oke. Ya Pak Pangku mungkin ada respon nih mengenai ide ini ya, baik sekali. Iya. Jadi Mas Anam tadi sudah menyampaikan, nanti akan saya sambungkan dengan komunitas yang dari Taiwan yang sudah pernah pulang ke Indonesia. Nanti pokoknya kayak Mas Darman, Mas Anto, Mas Dayat, Mas Hartono, Mbak Ulan itu semua, Mbak Anita akan saya gabungkan. Mohon izin Mas Anam, nanti mungkin akan dikomunikasi dengan teman-teman Taiwan yang alhamdulillah sukses. Biar kita juga nanti, saya juga punya channel sendiri untuk komunikasi dengan para Purna, entah itu mungkin di YouTube atau Facebook, tapi saya sedang bangunnya. Jadi kita berkomunikasi seperti ini, baik itu kelihatan muka atau enggak, itu urusan kesekian. Dan para Purna komunitasnya yang melalui paguyubannya Pak Angku, Mas Anam, Mbak Laili, ya, atau Mbak Ria Tandayu, selamat malam ya semua. Artinya di sana kita bisa berbagi cerita, ya pendek-pendek 7 menit lah, ya. Itu sedang saya bangun juga di Indonesia saat ini. Baik, kita ini kalau ngobrol ini enak sampai Lebaran Haji nih, ya.
karena masing-masing dari Taiwan ada, dari Hong Kong ada, Kasem ada, saya ada, Mas Anam apalagi. Mas Anam, dikatakanlah di penghujung apa yang paling isi hati Mas Anam tadi yang terpikir ya. Sekarang mungkin isi hati Mas Anam entah niat apa ke depan atau apa pesan untuk PMI kita atau silakan Mas Anam. Pesan saya yang paling mendalam itu ketika kami sebagai PMI itu jangan dijadikan PMI itu semata-mata jadi babu di negara orang. Jadi pesannya warga Indonesia itu tidak pintar, bodoh-bodoh. Bahkan kami di sini pun walaupun di kesannya organisasi banyak itu tetap aja dicap bodoh. Kamu itu pembantu negara saya. Jadi pengen saya itu kita belajar ilmunya, kita implementasikan di rumah. Bangun ekonomi daerah, ayo kita bareng-bareng bangun ekonomi daerah. Majukan kabupaten masing-masing kalian. Bahwa PMI itu mampu tidak dicap rendah oleh masyarakat yang di Indonesia. Bahwa kita buktikan ayo bersama-sama. Yang saya ingin itu ayo bangun lintas negara ini. Apapun ilmunya kita sharing di sini, apapun kendalanya, ayo kita bangun bersama. Jadi ini bantu nanti ada channel khusus itu. Gitu. Jadi saya ayo jangan jadi babunya saja, bawa ilmunya. Kenapa dia bisa menggaji kalian jadi pembantu? Apa konsepnya dia? Kamu harus tahu itu konsepnya apa. Konsep itu lebih mahal. Sama dengannya hal membangun rumah. Kalau menggunakan jasa arsiteknya aja mahal, itu konsepnya mahal. Jadi kita dari pembantu nggak apa-apa kalah. Kita harus tahu konsepnya, dia bisa membayar, saya harus tahu gajinya berapa. Kita harus seperti dia. Kalau ibaratnya saya pun saya yakin insya Allah. Ketika ada niatan yang baik maka akan terhijab. Maka saya mengharapkan pekerja migran Indonesia, siapapun yang mendengarkan, ayo jangan kamu ambil uangnya saja, ambil ilmunya. Lelah, capek, wajar. Kita kerja di negara orang, tapi setelah kerja dari sana, kita harus punya usaha tersendiri gitu. Ayo kita bangun dari kita sendiri, bangun mental kita. Mindset kita bukan pembantu, tapi mindset kita adalah seorang bos yang lagi merantau mencari ilmu di negara orang. Itu mindsetnya. Dan prinsip saya, yaitu bukan diawali dengan niat. Kalau dari niat itu awali dengan dari bayi pun udah niat, ibarat kata kasarnya. Awali kalian dengan kemauan yang keras. Kemauan yang keras saya harapkan. Itu udah. Kemauan yang keras, berusaha tutup. Berusaha dan tutuplah dengan tawakal. Minta doa kepada Tuhan yang kalian percaya. Jadi semua agama sama itu. Jadi ayo kita bangun dengan tiga prinsip itu. Kemauan yang keras, berusaha dan tawakal. Insya Allah itu akan mudah bagi kalian. Proses itu emang susah, tapi nanti akan menikmati hasilnya itu. Yang saya sampaikan kepada pekerja migran itu seperti itu. Keren ya. Jadi banyak sekali ya, manfaat dari insya Allah ya. Bermanfaat untuk kita semua, bukan cuma PMI Hong Kong, untuk siapapun kita yang lagi dengerin. Mungkin selanjutnya kita sebelum menutup, kebetulan ada Pak Pangkus itu udah kangen banget loh sama Pak Pangkus, benar loh. Iya susah, nah, waktunya kita tabrakan ya. Pak Haji, apa yang mau disampaikan Pak? Jadi seperti semangat Mas Anam luar biasa, semoga bisa menular, Mbak Laili juga bisa menular ke teman-teman yang sedang bekerja maupun sudah purna. Intinya kita harus sukses, jangan direndahkan orang lain. Dan kita pulang ke dalam negeri membawa ilmu, membawa uang, dan dikembangkan dengan baik. Dan mungkin sebagai penutup, saya akan membuatkan pantun, mungkin hanya 3 baris saja, biar tetap tenang. Bunga melati harum bewangi, wanginya ke seluruh penjuru negeri. Idul Fitri sudah kita lewati, tapi silaturahmi jangan berhenti. Baju baru dipakai lebaran, pergi ke rumah teman dan saudara, satu sama lain saling salaman, hati tenang pikiran lapang.
Muka saya sudah mulai keriput, kulit leher tipikal suka ngikut, tapi masih banyak gadis yang suka nurut, karena orang tua katanya punya burung perkutut. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih. Ya, sebelum pisah, ya Mbak Laili, apa yang mau disampaikan? Mbak Leli, pantunnya dong. Ya kalau dari aduh saya kalah banget kalau untuk pantun ini. Aduh, pantunnya tadi udah bikin kepak-kepak Pak Haji. Kalau dari saya sih, ya silakan. jangan pernah meragukan kemampuan kita untuk berubah dan tumbuh, karena dengan berubah dan tumbuh kita bisa menjadi orang yang apa yang kita cita-citakan. Begitu aja Kak Rofi, Kak Sam. Pak Haji keren banget, bikin saya lepek Pak Haji. Beristirahat Mas Anan, selamat beristirahat di Korea ya. Terima kasih banyak sudah kita beri waktunya dan minta waktunya memberikan menambah wawasan, memberikan ya motivasi lah ya untuk teman-teman agar tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Anan, Pak Tangku dan Mbak Selamat malam. Sukses. Terima kasih Kak Haji. Ya, maaf kalau ada kata-kata salah dari teman-teman dari media. Ini kalau ada salah ucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Amin. Ketemu lagi nanti, kita ngobrol lagi Mas di program yang lain. Sayo. Annyeong. Good night. Baik. Good night. Baik. Assalamualaikum. Izin keluar ya Pak. Yo, lanjut. Lanjut. Oke. Terima kasih. Saya closing ya, Kasem ya. Yo. Kasem. Lanjut. Ya. Lanjut. Halo Kasem. Lanjut, Kanovi, lanjut. Ya. Indonesia bukan sekedar nama. Indonesia bukan sekedar nama. Ada kenangan, ada cinta, dan luka di sana. Ada tempat bertualang dan tempat pulang. Ada saya dan ada kamu yang mencoba memperbaiki dengan cara kita yang sederhana dan tidak kenal lelah. Refleksikan sambil terasi, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigato. Bye-bye. Ya, teman-teman semua, jangan lupa di like dan di subscribe dan di share ke teman-teman lainnya supaya lebih bermanfaat. Ya, Kanovi ya. Sampai di sini saya mau putarkan sebuah lagu penutup dari Raja ya. Untuk teman-teman semua, selamat malam, selamat istirahat, dan jangan lupa besok bawa payung karena hujan. Oke, terima kasih. Bye. Bye-bye. Sekarang baru terasa sentuhan malaikat cinta. Walau kamu bilang tidak, tapi hatimu terima. Jujur atau tidak, kau tahu jawabnya. Cinta tak pernah dipaksa, no. Nanti atau kapan kau pasti rasakan lewat malaikat cinta. Sekarang atau nanti kau bilang cinta, semua itu sama saja.
mampu berdosa demi sang malaikat cinta, malaikat cinta ya. Sekarang baru terasa sentuhan malaikat cinta. Walau kamu bilang tidak, tapi hatimu terima. Sekarang atau nanti kau bilang cinta, semua itu sama saja. Percuma bilang kau berdosa, cinta hanya mainan saja. Sanggupkah kau melawan malaikat cinta, walau bibirmu bilang tidak? Hatimu takkan mampu berdosa demi sang malaikat cinta, malaikat cinta ya. Jujur atau tidak, kau tahu jawabnya. Cinta tak pernah dipaksa, no. Nanti atau kapan kau pasti rasakan lewat malaikat cinta. Sekarang atau nanti kau bilang cinta, semua itu sama saja. Percuma bilang kau berdosa, cinta hanya mainan saja. Sanggupkah kau melawan malaikat cinta, walau bibirmu bilang tidak? Hatimu takkan mampu berdosa demi sang malaikat cinta, malaikat cinta ya. Malaikat cinta ya. Oh, malaikat cinta. Sekarang atau nanti kau bilang cinta, semua itu sama saja. Percuma bilang